Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Abdul Qadir Husain, MPDI, mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang tadi malam berpulang ke rahmatullah di seberang di TP Wijaya. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2000 berapanya. Kemudian beliau juga pengurus adat Provinsi Jambi, pengurus MUI Provinsi Jambi. Ala hadhihi ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pengajian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melewati kuburan. Kemudian dia panggil sahabat. Dia lewat kuburan pertama, kemudian ketika lewat kuburan kedua, Rasulullah mengatakan orang yang dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dua kesalahan. Yang pertama, dia mengadu domba, kemana-mana jalan mengadu domba, ya, ngadu domba. Ngadu domba itu artinya bukan domba yang diadukan, karena ucapannya orang berselisih, ya, ngadu domba namanya kan, karena ucapannya keluarga orang retak, karena ucapannya orang yang tadi aman-aman, damai-damai, akhirnya dia berselisih. Nah, kalau sekarang disebut dengan provokator, ya, itu provokator. Yang kedua, orang yang dalam kubur ini dia tidak tuntas istinjanya. Nah, ini yang kita kaji hari ini. Dia beristinja tidak tuntas, ya. Jadi ini akan kita kaji hari ini. Namun sebelumnya kita ingin sampaikan bahwa dalam suatu riwayat hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya ketika kita mau tidur, yang paling sibuk itu juga syaitan, ya. Yang paling sibuk itu juga syaitan. Jadi syaitan itu selagi ada peluang, dia akan selalu mengganggu kita, ya, karena itu sumpahnya, ya, karena itu sumpahnya kepada Allah bahwa dia akan selalu mengganggu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Termasuk ketika akan tidur dia mengganggu kita. Makanya kita dianjurkan sebelum tidur itu zikir, ya, paling tidak zikirnya itu baca doa sebelum tidur, ya. Hafal Bu doa sebelum tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Nah, itu doa
sebelum tidur. Jangan terbalik, doa makan bawa doa sebelum tidur. Pas mau makan kita baca doa sebelum tidur, ya. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi syaitan itu ketika kita akan tidur, dia datangi kita, kemudian dia ngikat kita. Dia ikat gitu tuh. Dia ikat kita dengan 3 ikatan, lalu dia tepuk-tepuk kita. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo giginya. Nah, kira-kira gitulah, dia dikipas-kipasnya gitu, ditepuk-tepuknya kita supaya tidur senyenyak-nyenyaknya. Kalau bahasa orang Malaysia itu tidurlah senyenyak-nyenyaknya. Sampai kita tuh tidur muntang. Tahu muntang? Ada orang mak-mak kita sering itu kan muntang tidurnya, ya. Artinya tidur tuh malah tidur benar nela, ya. Tidur mati nela kata orang tuh. Dibangun-bangun dak bangun-bangun, dibangun-bangun dak bangun-bangun. Nah, itu tidur muntang namanya kalau orang dusun. Pak sebelah tuh. Ya. Itu ke bahasa ya. Tidurnya sampai muntang. Nah, jadi sampai tidur kita itu memang tidur benar-benar dibuatnya. Tapi apabila kita bangun, ya, lalu berzikir kepada Allah dengan baca doa tadi, bangun, alhamdulillah, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya mati, dan kepadanya lah saya akan dikembalikan. Nah, ketika kita bangun dan berzikir, lepas satu ikatan. Ya, masih ada 2 ikatan. Nah, kalau cuman bangun, baca doa, kemudian ke WC, buang air, terus tidur lagi, belum lepas ikatannya tuh. Yang kedua, kapan ikatan yang kedua lepas? Apabila bangun, zikir, kemudian berwudu. Nah, kalau kita berwudu, lepaslah ikatan yang kedua. Ada 2 ikatan lepas, ya. Lah kalah setan itu 2-0 tuh, ya. Kemudian apabila ia bangun, zikir, wudu, kemudian dilanjutkan dengan solat malam, apakah solatnya solat tahajud, apakah solat taubat, atau solat apapun di saat malam itu, maka lepaslah ikatan ketiga. Ini upaya-upaya syaitan untuk mengganggu kita. Tidur pun kita diganggunya. Bayangkanlah syaitan, apalagi ibadah, ya, tidur pun kita ganggunya. Beda memang ketika kita bangun lebih awal subuh itu dengan orang yang bangun tergesa-gesa, ya. Orang yang bangun segala, anak-anak yang bangun subuh, ikut sholat subuh, kemudian nanti persiapan ke sekolah, berangkat ke sekolah. Beda dengan anak yang dibangunin, ya, ada anak tuh yang dibangunin, bawa ke tempat mandi, disiramin, baru dia bangun. Kadang-kadang sambil mandi itu masih tidur juga. Ada anak yang kayak gitu, ya. Maka luar biasa Pak Haji Azwardi, anak-anaknya rutin ke subuh, bukan rutin, ya, memang dilatih untuk subuh. Pak Gus Rinal juga, ya. Yang paling susah kok memang mendidik anak untuk ke masjid, mendidik anak untuk ke ibadah.
Alhamdulillah juga Pak Iskandar ya. Makasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah anak-anak kita menjadi ahli salat, ahli zikir, dan insyaallah jadi anak yang soleh dan solehah. Jadi kalau yang tergesa-gesa itu pasti belajarnya juga tidak akan sesemangat anak-anak yang sudah siap dari subuh. Nah, itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Maka oleh karena itu sebelum subuh, sebelum sholat, sebelum tidur itu perbanyak zikir, perbanyak doa, baca ayat kursi, baca zikir-zikir yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke kajian kita tentang istinja. Pak Ibu mungkin sudah tahu selama ini bahwa setelah buang air besar pasti dicuci. Nah, setelah buang air kecil pasti dicuci. Nah, mencuci tempat keluarnya air besar, mencuci tempat keluarnya air kecil itu disebut dengan istinja. Membersihkan tempat keluar air besar, membersihkan tempat keluar air kecil, itu namanya istinja. Nah, kalau dalam kajian fikih itu dinamakan istinja. Jadi membersihkan tempat keluarnya, ya. Nah, dengan apa kita membersihkannya? Nah, sebaik-baiknya membersihkannya dengan air, ya, dengan air, tentu dengan air yang suci, jangan dengan air bilasan cuci piring, ya. Air sayang air ini kakek untuk buang air sayang air ini kan. Nah, cuci dengan air bilasan cuci piring pasti akan jadi musibah, ya. Jadi harus dengan air yang bersih, dengan air yang bedalah dengan air yang wudu, ya. Kalau air yang apa nih, dia boleh asal air itu bersih, ya, air itu bersih. Nah, kalau tidak ada air, nah ini ya, dalam kondisi tidak ada air boleh menggunakan batu. Nah, ya, batu disunatkan batunya ganjil 3, bisa seko, bisa 3, bisa 5, bisa 7, ya. Nah, disunatkan ganjil. Bisa seko tapi dia punya 3 sudut. 3 sudutnya bukan bulat, biar 3 sudut, ya, minimal itu, ya, minimal batu seperti itu. Dan batunya harus batu yang kesat, ya, bukan batu licin, apalagi keramik. Keramik, ya, nah, tidak boleh itu. Jadi batu-batu yang kesat, batu yang kesat. Kemudian atau benda-benda lain yang kesat. Nah, kan kalau dulu hanya sebut batu atau benda-benda lain, sekarang ini sudah ada kemajuan boleh dengan tisu. Nah, maka yang sering keluar negeri macam Pak Azwardi yang sering keluar negeri menemukan toilet itu yang tidak ada airnya, ya. Yang ada cuma tisu ditaruh di situ. Nah, kalau kita lata biasa pakai air ini, tiba-tiba disuruh pakai tisu, tidak tuntas rasanya, kan, ya. Tidak tuntas rasanya, kan. Apalagi kadang-kadang ada airnya tuh nyemprot dari bawah, kan. Pas dipencet nyemprot dari bawah. Kadang-kadang bukan tempat buang air yang kena, badan kita yang kena, kan. Makanya kita memang bagi yang umroh, bagi yang haji, atau bagi yang sering pergi ke luar negeri, belajarlah menggunakan toilet-toilet yang luar negeri itu, ya. Jadi boleh tisu, ya, boleh daun, ya, daun yang kesat, ya, jangan daun yang gatal, ya. Ada daun yang gatal,
Kalau bahasa kami itu daun jelatang. Pak Suwardi itu orang Palembang daun jelatang ya, atau daun rengas ya, atau daun yang bergetah ya, daun bergetah. Gagek sudah istinja justru lengket-lengket kemana-mana kan. Itu daun yang apa, atau daun yang kering juga boleh ya. Jadi boleh menggunakan itu ya. Apa yang dibersihkan itu tempat keluarnya ya, tempat keluarnya. Kalau laki-laki ya, kalau bagian bawah sama, tapi bagian depan ya membersihkan kepalanya itu ya, tempat keluarnya itu. Perempuan juga membersihkan itu ya. Yang susah itu ketika kita bocor. Ketika kita bocor kan dia kemana-mana kan. Kok berdoalah kita kepada Allah, mudah-mudahan setiap kita buang air, setiap kita setelah selesai istinja tuh air itu ada ya. Sebab kalau tidak ada air susah nih gitu ya, susah, betul-betul susah ya. Susah betul. Jadi kalau air jelaslah rasanya lebih tuntas ya, lebih tuntas. Nah, ada niatnya ya, niatnya. Kalau bisa bahasa Arab, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul istinja'a, itu yang panjangnya. Kalau yang pendek boleh nawaitul istinja'a lillahi ta'ala, boleh itu kan pendek. Sengaja aku beristinja karena Allah Ta'ala, itu yang pendeknya. Sengaja aku beristinja karena Allah Ta'ala. Kalau yang panjangnya, sengaja aku beristinja dari buang air besar dan buang air kecil ya, karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala ya. Setiap buang air besar biasanya disertai dengan buang air kecil, tetapi setiap buang air kecil kadang-kadang tidak disertai dengan buang air besar. Makanya kita kalau niatnya itu nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardhan lillahi ta'ala. Sunat kita membaca niat ya, sunat kita membaca niat ya. Kalau bisa bahasa Arab itu bahasa Indonesia. Kalau sekali lagi, kalau bahasa Arab yang singkatnya saja, nawaitul istinja'a fardhan lillahi ta'ala. Coba ikuti, nawaitul istinja'a fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul istinja'a fardhan lillahi ta'ala. Nah, kan gampang ya. Sengaja aku niat istinja karena Allah Ta'ala. Nah, perlu juga diingat, beristinja itu setelah buang air, jangan sampai kering. Kalau sudah kering ya lah, sudah 2 jam baru ingat belum istinja tadi. Nah, itu tidak dianjurkan ya. Ya, jadi dia dalam posisi masih basah. Jadi itu sudah istinja langsung begitu selesai buang air langsung istinja. Nah, jangan setelah lama baru ingat, oh tadi belum istinja tadi. Nah, ya. Jadi istinjalah pada saat masih basah ya. Hindari juga ya, istinja itu menyebar kemana-mana. Makanya kalau kita beristinja itu, kalau istilahnya itu ngejan, jangan ngejanian. Nah, kalau ngejanian akhirnya dia kemana-mana begini kan. Makanya kalau orang tua dulu kita ngajarkan, jangan dijanian ya. Kalau ngejan dia nembak. Kalau nembak dia kemana-mana, bisa kena pakaian kita ya, bisa kena pakaian kita. Pak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ada nih
adab-adab yang harus kita lakukan sebelum istinja. Pertama, ketika kita masuk ke tempat toilet, umpamanya ini kita istinja nih di toilet. Kalau masuk mendahulukan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Kalau masuk masjid ya kaki kiri. Nah, kemudian juga membaca doa sebelum masuk ke WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kayak mana kalau tak terkejar lagi, buru-buru. Ya, kata buru-buru nian nih, lah di ujung kata dia kan, lah di ujung bahasanya tuh. Ya, sedapat mungkin kita berdoa sebelum masuk WC itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kemudian selama di dalam toilet jangan banyak berkata-kata. Ya, ini kadang-kadang dalam toilet nyanyi. Ini itu. Jadi kalau ada anak kita dalam toilet nyanyi, apalagi ngaji, ada boleh. Ya, dalam toilet jangan berkata-kata, kan, kecuali doa yang kita ucapkan. Kalau doa tadi kan sebelum apa tadi. Jadi kalau orang manggil, ya, ya kita cukup mendehem. Tahu mendehem? Ya. Nah, itu kan. Oh, berarti dalam WC dia. Misalnya tanya, "Ustaz, mana tadi Ustaz tadi?" Oh, di dalam WC, ya. Dan memang kita disunatkan di dalam WC itu banyak mendehem, ya, banyak banyak mendehem, bukan berkata-kata yang lainnya. Mendehem, ya. Nah, atau juga orang dipanggil orang, dia ketok be apa tuh, gayung tuh, tot. Dia ketok be dayung, kan. Ya. Nah, disunatkan juga kita masuk WC itu memakai alas kaki. Nah, Rasul itu setiap masuk ke toilet itu dia menggunakan terompah. Kalau dulu kan orang menggunakan terompah. Terompah itu sendal yang terbuat dari kayu. Nah, kalau berjalan tuh celetok. Makanya Rasul itu dalam sebuah hadis pernah menyebutkan Bilal bin Rabah itu terompahnya itu sudah berbunyi, sudah terdengar di sorga, ya, walaupun Bilal bin Rabah masih di dunia, tapi sendalnya sudah terdengar di sorga. Masya Allah, ya, luar biasa Bilal bin Rabah, ya, dimuliakan, betul-betul dimuliakan oleh Allah. Jadi sunat kita memakai apa? Makanya di depan WC kita itu harus ada sendal, ya, karena di dalam WC itu banyak kuman-kuman yang berpotensi menjadi virus masuk ke dalam badan kita melalui telapak kaki kita ini. Jadi telapak kaki ini walaupun dia ini kayak gini tapi ada pori-porinya, yang berpotensi dimasuki oleh kuman. Makanya disunatkan memakai sendal. Nah, kemudian ada larangan-larangan. Satu lagi, gunakan ketika kita buang air itu menggunakan tangan kiri. Nah, sedapat mungkin menggunakan tangan kiri, kecuali ada kondisi yang tidak memungkinkan kita menggunakan tangan kiri. Misalnya kita lagi impusnya tangan kiri, ya mau tak mau menggunakan tangan kanan, ya, cebok itu menggunakan tangan kanan mau tak mau. Tapi semaksimal mungkin kita disunatkan menggunakan tangan kiri, ya, menggunakan tangan kiri.
Nah, kemudian ada beberapa larangan. Dilarang kita kalau buang air di tempat yang tidak ada dindingnya, ya, itu menghadap kiblat. Ya, makanya kalaupun kita buat WC, walaupun di dalam WC, disunat juga tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya kalau membuat WC, tanya dulu, ini kalau rumah kita ini kiblatnya kemana? Nah, kalau yang buat rumah kan WC, ya, jangan sampai kita buat apa itu posisinya menghadap kiblat, ya. Kita harus menghadap ke kanannya atau ke kirinya, ya. Tidak dilarang kita menghadap ke kiblat. Kalau di rumah saya buat karena kiblat kita ke sini, saya buat ngadap ke sini, ngadap ke sini atau ngadap ke sana, ya. Apalagi di tempat lapangan, itu harus pastikan kiblatnya kemana, jangan sampai kita menghadap kiblat. Kalau kemudian yang kedua, jangan buang air di tempat air yang tenang. Nah, ini kan kalau kita di luar nih, kalau kita di luar, nampak air tenang, wah ini sini cocok nih, buang air di situ. Kebetulan ada airnya kan, misalnya ketemu air kolam, langsunglah buang air di situ. Itu dilarang, itu dilarang buang air di tempat air yang tenang, air yang tidak ngalir, ya. Kemudian dilarang kita membuang air di lobang-lobang. Nah, ada kecuali lubang WC, ya, lobang-lobang yang misalnya kita berjalan ketemu ada lobang, apakah itu lobang lubang semut atau lubang ular atau lubang-lubang lain. Jadi kata Nabi, jangan kamu buang air di lubang itu, khawatir binatang-binatang yang ada di lubang itu terganggu atau kebanjiran gara-gara buang air gitu, ya. Kebanjiran dia, ya. Ya. Atau dia marah. Maka orang tua dulu mengingatkan betul tuh, tak boleh betul kita itu membuang air di tempat-tempat lubang-lubang yang ini. Anak-anak ini kan kadang-kadang itu, aneh nih, ada lubang nih, dia semprotnya lubang itu kan, rupanya semut lagi rapat, semut lagi rapat dia kan. Itu. Jadi jangan di tempat lubang. Atau kalau orang dulu kan dia perjalanan jauh, atau di tempat peristirahatan, di bawah kayu ada orang tempat istirahat di situ, di tempat orang berteduh, terus buang air di situ. Walaupun buang air kecil, tadi sudah makan jengkol, terus buang air kecil di situ, itu 15 hari tidak hilang bau. 15 hari tidak hilang baunya itu kan. Makanya dilarang kita buang air di tempat-tempat, kalau tahu di halte, ya, atau di halte atau di tempat-tempat orang istirahat lah, ya. Jauhi. Apalagi di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan dan lain sebagainya tuh. Kemudian di tempat dilarang juga tempat orang tempat terbuka, ya, artinya memang tidak ada dinding sama sekali, ya. Makanya anak kita mulai dari kecil dilatih, ya, untuk memiliki sifat malu. Ya, saya kalau misalnya di mall, ya, kalau di mall kan ada pilihan tuh, ada tempat terbuka, ada toilet. Nah, kalau Ustadz milih yang mana? Toilet. Kalau Fajrin, toilet, ya. Kecuali nyesek nih, ya. Kalau saya demi Allah tidak keluar kalau di tempat yang terbuka itu, ya. Walaupun buang air kecil. Jadi biarlah saya ngantri nunggu lama, tapi masuk ke dalam waste toiletnya itu, ya. Tapi ada orang yang, ya, yang penting ada tempat. Padahal itu kan pilihan-pilihan. Kalau rasanya kita, karena di tempat itu pasti dilihat orang, ya, pasti dilihat orang. Nah, orang
insyaallah usahakan kita itu buang air itu tidak ada yang nengok, tidak ada yang lihat, ya, tidak ada yang lihat. Bukan melihat kemaluan kita, baik dia melihat kita sedang buang air itu yang kita hindari, ya. Nah, jadi tegak pula ya, tegak pula lagi ya. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib beda gelarnya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, lalu Ali karramallahu wajhah. Kan beda tuh. Karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah itu artinya wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah Ali itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan Ali itu? Amalan dia itu tidak pernah melihat kemaluan orang lain, apalagi kemaluan sendiri. Nah, itu ya, tidak pernah melihat kemaluan sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Jadi Ali itu tidak pernah dia nengok kemaluan dia sendiri, apalagi lihat orang lain. Maka dia karramallahu wajhah, dia wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau lihat yang punya orang lain, ya dak lah, tapi nengoknya dewe, ini sering kan. Ya, itulah kemuliaan yang diberikan Allah. Itu saja untuk kajian kita hari ini. Kalau ada yang nanti bisa diskusikan, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.